Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Guntara dari jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani akan menjelaskan studi kasus yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan. Di sini saya akan mengambil studi kasus tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan, yakni di Kabupaten Majalengka, yang mana pada Desember 2019 kemarin meraih penghargaan sebagai instansi pelayanan publik terbaik se-Indonesia. Akan tetapi di Majalengka sendiri belum adanya mall pelayanan publik. Adanya inovasi pada kantor mall pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Permen Pan RB nomor 23 tahun 2017 tentang pelayanan mall pelayanan publik. Dengan adanya mall pelayanan publik, maka adanya beberapa kelebihan antara lain. Yang pertama, pelayanan satu gedung yang dapat mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat. Denah dan desain penataan lokasi ruang pelayanan mall pelayanan publik yang sangat simpel dan mudah dipahami oleh masyarakat awam sekalipun. Sehingga hanya dalam satu tempat dan satu gedung, masyarakat bisa mengakses pelayanan dan berbagai macam produk pelayanan. Yang kedua, berbagai macam produk layanan yang disediakan di mall pelayanan publik. Selama ini, pelayanan satu atap hanya menyediakan satu macam produk layanan atau beberapa yang sejenis dalam satu instansi saja. Namun, di mall pelayanan publik terdapat beberapa instansi penyedia layanan yang berada dalam satu gedung, sehingga produk layanan yang diberikan sangat banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, data utama tersimpan dalam bank data sehingga tidak perlu entry ulang, tinggal menambah data pendukung lainnya bila mana melakukan permohonan layanan lainnya. Yang keempat, proses pelayanannya cepat dan selesai dalam waktu tertentu. Untuk pelayanan yang sederhana serta persyaratan sudah dilengkapi oleh konsumen pengguna layanan, maka petugas dapat memberikan pelayanan satu hari selesai. Yang kelima, mempermudah masyarakat dalam melakukan proses pelayanan. Masyarakat mudah mengakses layanan, tidak perlu ke berbagai lokasi kantor yang berbeda, cukup ke satu lokasi saja. Proses pelayanan juga sederhana. Yang keenam, lebih efisien waktu dan biaya dalam proses pelayanan. Dengan adanya lokasi yang berada di satu gedung, maka waktu yang diperlukan oleh masyarakat juga efisien. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses pelayanan administrasi juga efisien. Menurut sumber informan, saat ini biaya penyelenggaraan pelayanan di mall pelayanan publik masih menggunakan biaya dari SKPD masing-masing yang mendukung dan berkontribusi dalam pemberian layanan. Yang ketujuh, terpampang jelas alur dan SOP pelayanan ketika memasuki areal mall pelayanan publik. Sudah terpampangnya masing-masing alur dan SOP pada tiap-tiap produk layanan. Masyarakat awam pun akan mudah memahami karena persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan layanan sudah tertulis jelas. Bila memang ada hal yang kurang dipahami, maka masyarakat dapat menanyakan langsung di bagian informasi. Akan tetapi, dengan ditetapkannya Kabupaten Majalengka sebagai instansi pelayanan publik terbaik, hal tersebut lantaran diselenggarakan pelatihan dan pengembangan yang bertujuan yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan mutu tenaga kerjanya. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan dan perencanaan SDM. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja. Suatu rangkaian reaksi positif dapat dihasilkan dari program pelatihan perusahaan yang direncanakan dengan baik. Yang kelima, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik. Yang keenam, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, menunjang pertumbuhan pribadi atau personal growth. Sebelumnya pengaturan tentang pengembangan karir pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang aparatur sipil negara diatur pada pasal 69 sampai dengan pasal 73. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Yang mana kompetisi meliputi yang pertama, kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang ketiga, kompetensi sosial, kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan yang kebangsaan.
Pengembangan sumber daya manusia aparatur merupakan bagian penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, baik organisasi berskala kecil maupun besar. Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan mendukung kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang direncanakan, yang mempunyai tujuan dan sasaran. Yang pertama, mewujudkan pengadaan CPNS sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, meningkatkan sistem rekrutmen pengembangan karir PNS. Yang ketiga, mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatannya. Yang keempat, menciptakan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Adapun tujuan dari penilaian kerja, yang pertama untuk membantu meningkatkan kinerja, yang kedua untuk menetapkan sasaran bagi kinerja perorangan, yang ketiga menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yang keempat menyepakati rencana untuk pengembangan karyawan di masa depan, yang kelima menilai potensi di masa depan untuk kenaikan pangkat, keenam memberi umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka, ketujuh memberi konsultasi kepada karyawan mengenai peluang karir, yang kedelapan menentukan taraf kinerja karyawan untuk maksud peninjauan gaji. Yang terakhir, mendorong pimpinan untuk berpikir cermat mengenai kinerja staf pada umumnya dan faktor yang mempengaruhinya, termasuk gaya kepemimpinan dan perilaku mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.